Dan bahagia. Perkenalkan, saya Jenny Leong MPD, guru SMP Satap Bukaka, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kolaboratif, reflektif, dan berdampak. SMP Satap Bukaka merupakan sekolah kecil yang lolos sebagai sekolah penggerak Angkatan 1 di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai pelaksana sekolah penggerak, kami dibekali dengan diklat Komite Pembelajaran. Diklat yang dilaksanakan selama 10 hari ini belum berdampak kolektif karena kami memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Di sisi yang lain, walaupun belum memiliki pemahaman yang utuh, kami wajib melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Salah satu bentuk transformasi kurikulum merdeka adalah pengembangan karakter murid melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai guru SMP Satap Bukaka, saya memiliki keterbebanan yang positif dan merasa berkewajiban melaksanakan implementasi kurikulum merdeka yang kolaboratif, reflektif, dan berdampak melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada tahun pertama implementasi kurikulum merdeka, kami melaksanakan P5 dengan berorientasi pada produk. Hal ini disebabkan karena pemahaman kami yang masih terbatas, sehingga tidak berdampak pada pengembangan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di tahun kedua implementasi kurikulum merdeka, saya dan kepala sekolah beserta rekan-rekan guru membentuk komunitas belajar SMP Satap Bukaka sebagai wadah untuk belajar bersama, berbagi, dan berkolaborasi. Salah satu aktivitas kombel kami yaitu merefleksikan pelaksanaan P5. Dan kami pun menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan P5 di SMP Satap Bukaka masih mengalami miskonsepsi yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang perencanaan dan pelaksanaan P5. Sebagai penggerak kombel, saya bersama kepala sekolah mendorong rekan-rekan guru untuk belajar bersama lewat platform Merdeka Mengajar. Kami pun berdiskusi dalam kombel terkait perbaikan perencanaan dan pelaksanaan P5. Setelah berdiskusi, kami berkomitmen untuk memperbaiki pelaksanaan P5 melalui beberapa tahapan. Yang pertama, membentuk tim fasilitator. Pembentukan tim fasilitator proyek dipimpin oleh kepala sekolah dan saya ditunjuk menjadi koordinator fasilitator pada tema gaya hidup berkelanjutan. Langkah awal yang saya lakukan adalah menindaklanjutinya dengan membangun kolaborasi dengan tim fasilitator untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa SMP Satap Bukaka siap menyusun modul proyek secara mandiri, sebab pemahaman akan P5 telah bertambah lewat belajar mandiri di PMM. Langkah yang kedua yaitu merancang dimensi, elemen, sub-elemen, tema, dan alokasi waktu. Saat merancang dimensi, kami melibatkan seluruh guru untuk berpartisipasi dalam mengidentifikasi akar masalah yang terjadi pada murid. Dimensi yang dipilih yaitu dimensi gotong royong, yang didasarkan pada data hasil identifikasi guru bahwa kerjasama dan kolaborasi murid mengalami penurunan. Dimensi bernalar kritis yang didasarkan pada rapor pendidikan di mana kemampuan literasi dan numerasi mempengaruhi kemampuan murid dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengelola informasi.
dan dimensi kreatif didasarkan pada data hasil observasi guru yang menunjukkan rendahnya kemampuan murid dalam menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun modul dan melaksanakan P5. Hasil identifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5 mendorong saya dan tim fasilitator untuk menyusun modul P5 secara mandiri yang memuat dimensi, elemen, dan subelemen sesuai analisis akar masalah, tema sesuai karakteristik satuan pendidikan, dan alur pelaksanaan yang terdiri dari orientasi, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Pelaksanaan P5, tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik masalah petani masalah kita, kami ada berikan solusi. Dilaksanakan secara kolaboratif dengan alokasi waktu 74 jam pelajaran. Setiap kegiatan tahapan proyek menyasar dimensi, elemen, dan subelemen yang diharapkan muncul dalam diri murid. Misalnya pada kegiatan kedua, murid mengenal sumber daya alam di lingkungan sekitar melalui pengamatan langsung lingkungan sekitar sekolah. Kemudian murid mendokumentasikan hasil pengamatan yang dituangkan dalam bentuk desain grafis yang dipresentasikan di kelas. Saat presentasi dan tanya jawab, murid menemukan bahwa sumber daya terbesar di BUKK yaitu pertanian. Pada kegiatan ini, dimensi yang disasar adalah kreatif dengan elemen dan subelemen yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Langkah yang keempat adalah melakukan refleksi pelaksanaan P5. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dalam modul P5, saya dan tim fasilitator tema gaya hidup berkelanjutan melakukan refleksi pelaksanaan proyek. Dari hasil refleksi kami, menemukan beberapa kekurangan pada modul dan pelaksanaan P5 yang kami gunakan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tujuan pembelajaran dan asesmen, sehingga kami melakukan penyempurnaan modul. Selain itu, kami menambahkan aktivitas murid berbagi pengalaman selama pelaksanaan proyek. Kegiatan murid berbagi pengalaman kami fasilitasi lewat kerjasama dengan perusahaan tambang emas yang ada di Kecamatan Kota Bunan, yaitu PT J Resource. Murid mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman di hadapan pimpinan perusahaan, divisi humas, dan divisi lingkungan. Tidak hanya berbagi pengalaman, murid juga mendapatkan pengalaman belajar bersama ahli lingkungan dan belajar tentang pengelolaan greenhouse yang ideal. Pengalaman murid dalam kegiatan ini memberikan dampak besar dalam proses belajar, antara lain meningkatnya motivasi belajar. Murid lebih percaya diri dan mampu berkomunikasi di depan umum. Setelah mengimplementasikan P5 di SMP Satap Bukaka, saya dan tim fasilitator merasa perlu melakukan pengimbasan ke sekolah yang belum melaksanakan P5 dan yang akan baru melaksanakan P5 di tahun ajaran 2024-2025. Berbeda dengan pengimbasan yang dilakukan guru, saya dan tim fasilitator P5 tema gaya hidup berkelanjutan merancang kegiatan pengimbasan yang berorientasi pada murid. Murid yang telah melaksanakan P5 di SMP Satap Bukaka berbagi pengalaman dengan murid yang akan melaksanakan P5 di SMP Negeri Daerah Kota Bunan. Pengalaman yang dibagikan berupa pemanfaatan teknologi, cara berinteraksi dengan petani, mengumpulkan data, memecahkan masalah, dan merancang tindak lanjut berdasarkan data yang diperoleh. Saat kegiatan berbagi terjalin, diskusi dan tanya jawab antara murid yang mendorong motivasi murid di sekolah imbas untuk melaksanakan P5. Melalui kolaborasi yang telah dilakukan, kami mampu melaksanakan P5 yang berorientasi pada proses, sehingga dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Kegiatan P5 ini tidak hanya berdampak pada murid di SMP Satap Bukaka, tetapi juga berdampak positif pada siswa dan sekolah imbas yang akan melaksanakan P5 di tahun ajaran 2024-2025.